Oke, selanjutnya kita menuju ke langkah ke-56 yaitu cek input dan cek login. Nah, di scriptnya ini kan kita sudah buat di bagian kontrol. Di bagian kontrolnya itu sudah ada script yang namanya cek login. Nah, selanjutnya kita akan buat script untuk cek input. Cek input itu untuk mengecek diletakkan pada sebuah halaman dengan nama cek input. Fungsi ini untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai dengan nama function input. Nanti ini untuk pertemuan berikutnya kita akan modifikasi kembali isinya ini biar dia lebih aman, lebih akurat proses pengecekannya. Yang untuk sementara kita akan buat, karena isinya itu sama semua, isinya itu kan sama, berarti nanti kita buat di aset yang public. Di aset public ini kita buatkan satu file yang namanya checkinput.php. Oke, di check input ini kita ambil script check input, kita letakkan di sini. Nah, ini nanti kita modifikasi kembali scriptnya ini. Data yang diinput di filter. Setelah itu kita file save all. Oke. Lalu di bagian control, nah, kita mulai dari admin. Admin di bagian other di cek login. Nah, di cek login ini kita ambil scriptnya, letakkan di sini. Sessionnya saya matikan dulu. Ini mengaktifkan session. Script ini diletakkan pada halaman cek login mengaktifkan session. Bentar, kalau kalian jangan bingung, saya mengeceknya terlebih dahulu. Oke, ini saya hapus dulu karena kita belum sampai ke sini penjelasannya. Ini scriptnya. Kemudian untuk include ada konektornya kan. Nah, konektornya ini di lokasi sama dengan user interface. Nah, yang ini. Ctrl C. Letakkan di other, di admin other cek loginnya ini. Kita ganti dengan ini. IP-nya kita push seperti ini. Kemudian kita ada cek input. Cek input itu posisinya di aset yang di luar, aset yang ini. Cek input berarti stringnya sama dengan ini posisinya. Kita ganti tulisan dengan cek input. Cek input. Oke, seperti ini. Setelah itu di bagian sini username, dia mengambil dari halaman indeks. Kita menuju ke admin. Di halaman indeksnya itu dia punya nama adalah email dengan password. Berarti di bagian cek login di other itu, ini harus namanya email.
dengan password. Nama email dan password ini harus sama dengan di form. Nah, kita di form, namanya adalah email dan password. Jadi pastikan namanya sama, jangan sampai beda. Oke, kemudian dia akan mencari data di database. Select bintang from. Tabelnya adalah tabel apa? Untuk ambil, tabelnya adalah tabel karyawan. Kita cek kembali di tabelnya. Di DB rekam medis, di tabel karyawan. Nah, di sini dengan dokter. Nah, berarti pekerjaan ini kita tambah lagi satu. Yang ini kita ganti dengan admin. Jadi pekerjaan itu ada yang sebagai admin. Emailnya rina@gmail.com, passwordnya 949. Admin. Admin, pekerjaan sama dengan admin. Berarti di sini select bintang from. Tabelnya adalah tabel karyawan. Select bintang from karyawan. Where username, where bukan username, kita ambil berdasarkan email dengan password dengan pekerjaan. Berarti where email sama dengan username and password sama dengan Sandi and pekerjaan sama dengan admin. Ya, jadi nanti dia hanya admin yang bisa login ke situ, ke admin. Berarti n pekerjaan sama dengan admin. Jika bukan admin maka dia tidak akan bisa masuk. Jika ditemukan maka dia akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Kemudian sessionnya ini username. Jika simpannya berhasil, berarti karena di sini ada session, maka scriptnya itu kita harus menambahkan session juga. Tadi sudah benar. Cek info, cek login. Nah, kita tambahkan ini session start di bagian atas ini. Tambahkan session start. Nah, jika ini kan dia mengecek cari data di database di tabel karyawan yang mana email sama dengan apa yang kita input tadi, kemudian password sama dengan apa yang kita input, dan pekerjaan apa. Jangan sama dengan unpaid. Email dan password yang kita input ini selanjutnya akan ini namanya dijalankan untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Nah, ini dia menjalankan fungsi input 2 ini. Input ini kan dia mengakses check info. Jika username, sandi, dan pekerjaannya cocok, maka dia akan menyimpan sessionnya. Nah, ini sekarang kita memberikan penamaan session. Penamaan session untuk admin, kita harus kasih nama admin. Session, sini username underscore admin. Session name-nya username underscore admin. Kemudian statusnya itu dia loginnya berhasil. Jika dia loginnya berhasil, maka dia akan dia membuka halaman apa? Halaman yang terbuka pertama kali kita melihatnya di aset admin, di nav, menu pertamanya apa? Menu pertama adalah karyawan, berarti nanti dia akan membuka halaman karyawan. Jadi jika datanya ditemukan, maka session user adminnya akan diisi dengan username atau emailnya, kemudian statusnya itu login, kemudian headernya
Ini dia kembali setelah proses cek loginnya berhasil, dia kembali ke halaman apa. Nah, dia akan kembali ke halaman user interface. Dia kembalinya di lokasi, maaf, Ctrl Z, titik-titik garis miring, bentar. Dia menuju ke halaman titik-titik, kemudian garis miring menuju ke user interface. Kan tadi dia dicek login kan, berarti dia keluar dulu satu kali, masuk ke user interface. Ini kan dia dicek login, dia keluar satu kali, maka titik-titik garis miring, dia masuk ke user interface, garis miring, dia membuka halaman tadi, dinafskan halaman karyawan paling pertama, data karyawan.php. Data karyawan. Oke, dia membuka data karyawan.php. Jika gagal, maka dia akan kembali ke user interface dan dia membuka halaman indeks, kemudian dia mengirim pesan gagal. Seperti ini. Jadi saya ulangi lagi session startnya ini untuk menghasilkan sessionnya, kemudian dia akan terhubung ke database dan fungsi check input untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai. Kemudian di check login ini dia akan menangkap username dan sandi yang dikirim dari depan, yang mana username-nya itu berupa email dan sandinya berupa password. Kemudian keduanya itu dilakukan pencegahan input karakter yang tidak sesuai melalui fungsi input. Kemudian sistem akan menyeleksi data karyawan sesuai dengan username dan password, sesuai dengan email dan passwordnya. Email, password, ini hanya komentar saja. Email, password, dan pekerjaan yang sesuai. Misalkan select bintang from karyawan, dia akan mencari data di tabel karyawan yang mana email sama dengan, password sama dengan apa, dan pekerjaannya sebagai admin. Jika ditemukan, maka sistem akan meng-create username adminnya dengan email, statusnya dengan login, dan dia direct ke halaman data karyawan. Jika gagal, kembali ke halaman indeks. Oke, sekarang kita testing dulu. Di sini, di bagian kita hapus di admin. Oke, sekarang kita masukkan ini, kita klik login. Nah, ini muncul pesan-pesan error. Sekarang kita akan melakukan proses pengecekan error. Oke, dari pesan kesalahan ini menunjukkan di lokasinya ada yang keliru. Nah, di sini coba kita hapus dulu. Ini kan menunjukkan lokasi di halaman cek login. Di cek login sini lokasinya itu kita ganti jadi titik-titik garing. Oke, dia keluar lagi. Ini delete insert other kan ada di dalam sini, berarti dia harus keluar lagi. Kemudian assets control, dia harus keluar lagi dari admin. Nah, kemudian dia pilih assets garis miring konektor. Nah, berarti ini sama dengan yang di bawah sini dengan nama cek login tadi. Cek input. Oke, kita jalankan. Sekarang coba kita refresh. Oke, nah sekarang ini error not found, berarti linknya salah. Admin control user interface, seharusnya admin langsung
user interface tidak ke kontrol. Masalahnya di sini index. Berarti dia harus kembali 2 kali ya. Oke, sekarang coba kita simpan. Saya back dulu. Saya login kembali. Oke, sudah jadi. Loginnya gagal. Jadi yang perlu kita edit adalah di bagian sini. Kembali 2 kali, ini kembalinya 3 kali. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan data yang benar? Data yang benarnya itu adalah rina@gmail.com 949. rina@gmail.com 949. Oke, loginnya berhasil. Oke, sekarang selanjutnya kita akan menambahkan script di halaman-halaman lainnya. Di halaman tadi untuk admin sudah, loginnya sudah berhasil. Sekarang kita copy ini, Ctrl C, kita menuju ke login apoteker. Login apoteker di index, di kontrol, kontrolnya, dicek login. Oke, session startnya tetap. Include-nya itu dia keluarnya 1 kali karena dia tidak di dalam other. Oke, di bawah juga sama. Input email, paspor, select bintang, form karyawan, where email, baik, username and sandi, and pekerjaannya adalah sebagai apoteker. Kita lihat di database tulisannya apotekernya seperti apa. Apoteker, harus benar tulisannya. Apoteker. Kemudian dia akan di sini username-nya adalah apoteker. Apoteker. Dia akan membuka, kalau apoteker ini dia membuka yang paling pertama adalah monitoring resep.php. Monitoring resep.php. Monitoring resep. Kalau gagal maka dia akan buka indeks. Dia akan buka indeks, artinya dia login kembali. Jadi saya jelaskan ulang. Di sini terhubung ke database, kemudian dia akan cek username dan sandi dan pekerjaannya. Jika cocok, maka username apoteker akan berisi email. Kemudian kalau gagal, maka dia akan kembali ke halaman indeks. Kalau berhasil, dia membuka halaman monitoring resep. Nah, sekarang coba kita testing yang untuk apoteker. Apoteker ini kita enter, kita masukkan emailnya sembarang. Nah, dia muncul pesan gagal. Emailnya sembarang. Nah, sekarang bagaimana kalau emailnya benar? Kita buka di apoteker roni@gmail.com 637. Misalkan salah nih, kita pakai rina@gmail.com 949. rina@gmail.com 949. Nah, tetap gagal karena dia bukan apoteker. Jadi harusnya rani@gmail.com 729. rani@gmail.com
729. Login. Oke. Monitoring resep dan penyerahan obat. Selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke, saya copy lagi ini. Kita akan menuju ke apoteker sudah. Selanjutnya adalah cleaning service. Kontrol cleaning service, dicek login. Nah, kita lihat dulu customer service ini cara tulisnya kalau cleaning service, cleaning service maksud saya. Ini. Cleaning service. Ini dia punya nama. Kita kasih nama CS. Lalu kalau gagal dia kembali ke index. Kalau berhasil maka dia akan buka user interface monitoring kamar. Monitoring kamar.data. Selesai. Sekarang saya coba testing. Ini adalah CS. Oke, kalau kita login sembarang dia error. Kalau login benar Dani 814 dani@gmail.com 814. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya CS sudah, kita masuk ke dapur, kontrol, cek login. Nah, di sini select bintang utama ini. Dapur ini kita lihat di database-nya. Dokter, perawat, kasir, perawat jaga, apoteker, klinis, tulisan dokter. Nah, di sini dapur belum ada. Di sini kita pakai bagian dapur. Oke, batu scriptnya ini kita ganti dengan dapur. Terus di sini username sessionnya kita kasih dengan dapur. Jika berhasil maka dia akan kembali ke monitoring gizi pasien. Akan menuju ke monitoring gizi pasien. Ctrl S. Sekarang kita lihat di sini ganti dengan nama dapur. Login sembarang dia gagal. Dapur itu Dono 842 dono@gmail.com 842. Oke, monitoring si pasien jadi. Selanjutnya kita akan menuju ke dokter, di kontrol, cek login. Database-nya dengan nama dokter. Berarti di sini nama dokter. Namanya harus sesuai. Dokter di sini kita kasih. Maaf. Dokter. Nah, kalau masuknya berhasil, maka dia akan membuka halaman monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan. Selesai. Sekarang coba kita tes dokter.
Oke, kita masukkan sembarang error. Dr. Dodi 379 Dodi @gmail.com 379. Oke, monitoring pemeriksaan berhasil. Kemudian dokter sudah, kita masuk ke kasir kontrol. Di sini kasir itu di database-nya bertulis kasir biasa. Kasir, kemudian di sini saya kasih nama kasir juga. Kasir ini kalau dia loginnya berhasil, maka dia akan menuju ke monitoring pembayaran. Monitoring pembayaran. Oke. Kemudian setelah kasir, kita testing dulu. Oke, kasir mau. Sekarang kita cek kasir. Fikri@gmail.com. Ini namanya sama, ini harusnya tidak boleh sama. Fikra. Namanya ini tidak boleh sama ya, nanti kalian cek baik-baik dulu. Tidak boleh sama. Frika@gmail.com 753. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke pasien kontrol. Pasien di database. Oh ya, pasien itu di tabel pasien. Select bintang from pasien. Where email password. Where email dan password, pekerjaannya tidak bisa lagi. Oke, di sini saya ganti nama pasien. Jika ditemukan, maka dia akan membuka user interface pasien. Jika loginnya pendaftaran pelayanan, jika loginnya berhasil, maka dia masuk ke pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan.php. Sekarang kita tes dulu. Pasien login sembarang salah. Pasien contohnya rio@gmail.com 811. rio@gmail.com 811. Oke, kalau berhasil login masuk ke situ. Setelah pasien
Kita masuk ke perawat jaga. Select bintang pramuka benar. Sekarang kita lihat perawat jaga, tulisannya kemana? Di apa namanya, karyawan perawat spasi jaga. Perawat spasi jaga. Nah, di sini nama, di sini kita sana. Perawat jaga. Kita kasih nama perawat jaga. Kalau perawat jaga itu saat dia login berhasil, dia masuk ke monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap. Sekarang kita tes. Perawat jaga. Bagian perawat jaga. Gagal. Perawat jaga ini gilang@gmail.com 728. gilang@gmail.com 728. Filtering lewat ini. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita menuju ke perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa saya taruh di kontrol, cek login. Perawat pemeriksa, kita cek dulu nama. Perawat pemeriksa. Oke, sini perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa ini dia membuka user interface monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan. Sekarang kita tes. Perawat pemeriksa. Login sembarang, kemudian perawat pemeriksa Dimas743. Dimas@gmail.com 743. Oke, perawat pemeriksa sudah. Selanjutnya kita menuju ke petugas pendaftaran yang terakhir. Kita cek dulu isinya adalah petugas pendaftaran biasa. Petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran ini dia punya user interface-nya monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap. Oke, sekarang kita tes. Login segala. Dino@gmail.com 383. Dino@gmail.com 383. Oke, selesai. Jadi kita sudah membuat script untuk
cek input dan cek login.